Bayangkan sebuah malam yang gelap di pesisir pantai selatan Jawa. Ombak bergulung-gulung memecah kesunyian, membawa bisikan misteri dari kedalaman samudera. Tiba-tiba, air laut berpendar keemasan, dan dari dalamnya muncul sosok yang menakjubkan, setengah wanita cantik jelita, setengah ular yang bersisik berkilauan. Inilah Nyi Blorong, penguasa kekayaan dari kerajaan bawah laut yang melegenda. Konon, Nyi Blorong bukan sekadar mitos. Bagi mereka yang haus akan kemewahan dan kekuasaan, sosoknya adalah pintu menuju kekayaan tak terbatas. Namun, hati-hati. Setiap tawaran dari sang ratu ular datang dengan harga yang mungkin tak sanggup kau bayar. Akankah kau berani mengadu nasib dengan penguasa laut selatan ini? Kisah Nyi Blorong berakar jauh dalam sejarah tanah Jawa, di mana batas antara dunia nyata dan alam gaib begitu tipis. Pantai selatan Jawa, dengan ombaknya yang ganas dan tebing-tebing curam, menjadi panggung utama legenda ini. Konon, di balik gelombang biru terbentang sebuah kerajaan megah, istana Nyi Blorong yang berkilauan dengan emas dan permata. Nyi Blorong bukanlah penguasa biasa. Sebagai abdi setia Ratu Kidul, penguasa spiritual Laut Selatan, dia memiliki kekuatan untuk mengabulkan keinginan manusia akan kekayaan dan kesuksesan. Namun, disinilah konflik utama muncul. Setiap tahun, terutama saat malam bulan purnama, Nyi Blorong muncul ke permukaan, menawarkan perjanjian pada mereka yang putus asa akan kekayaan. Tawarannya menggiurkan, harta melimpah, ketenaran, dan kekuasaan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Nyi Blorong menuntut kesetiaan absolut, dan lebih mengerikan lagi, jiwa mereka yang membuat perjanjian dengannya. Bagi banyak penduduk pesisir, godaan ini menjadi ujian berat. Di satu sisi, kemiskinan dan kesulitan hidup mendorong mereka untuk mencari jalan pintas. Di sisi lain, risiko kehilangan jiwa dan dikutuk selamanya membuat mereka gentar. Inilah dilema yang menghantui setiap karakter dalam cerita, haruskah mereka mengambil risiko demi kehidupan yang lebih baik, atau tetap hidup sederhana namun dengan jiwa yang utuh? Di sebuah desa nelayan kecil di pesisir pantai selatan, hiduplah seorang pemuda bernama Joko. Anak seorang nelayan miskin, Joko selalu bermimpi untuk mengubah nasib keluarganya. Setiap malam, ia menatap laut, membayangkan kekayaan yang mungkin tersembunyi di bawah ombak. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Joko menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Air laut berpendar keemasan, dan muncullah sosok Nyi Blorong yang mempesona. Dengan suara merdu namun menggoda, Nyi Blorong berbisik, "Wahai anak muda, aku bisa mengabulkan segala keinginanmu. Harta, tahta, dan wanita akan menjadi milikmu. Namun ingat, semua itu ada harganya." Joko terpana, tergoda oleh tawaran Nyi Blorong. Namun, bayangan wajah sedih ibunya yang selalu berdoa untuk keselamatan keluarga membuatnya ragu. Di sisi lain, ia teringat pada Siti, gadis desa yang dicintainya namun tak bisa ia nikahi karena kemiskinannya. Sementara itu, di desa, desas-desus tentang penampakan Nyi Blorong mulai menyebar. Pak Karto, dukun desa yang bijaksana, memperingatkan penduduk akan bahaya membuat perjanjian dengan makhluk gaib. "Hati-hati," ujarnya, "kekayaan yang didapat dengan cara tidak benar hanya akan membawa malapetaka." Malam-malam berikutnya, Joko sering terlihat mondar-mandir di tepi pantai, bergumul dengan pikirannya. Ia melihat beberapa nelayan tua yang dulu pernah kaya mendadak, kini hidup menyendiri dengan wajah kosong, seolah kehilangan jiwa mereka. Suatu hari, badai besar melanda desa. Perahu-perahu nelayan hancur, termasuk perahu ayah Joko. Keluarganya kini berada di ambang kelaparan. Tekanan ini membuat godaan Nyi Blorong semakin kuat. Joko merasa terpojok, haruskah ia mengorbankan jiwanya demi menyelamatkan keluarga? Malam itu, bulan purnama kembali menyinari pantai selatan. Joko, dengan hati yang berat, melangkah ke tepi pantai. Ia telah membuat keputusan, demi keluarganya, demi Siti, ia akan menerima tawaran Nyi Blorong. Tepat tengah malam, air laut kembali berpendar. Nyi Blorong muncul, lebih memukau dari sebelumnya. "Sudah siapkah kau, Joko?" tanyanya dengan senyum menggoda. Joko mengangguk lemah. "Aku siap, Nyi Blorong. Aku akan melakukan apa saja demi keluargaku." Tepat saat Joko hendak menyambut tangan Nyi Blorong, terdengar teriakan, "Joko, jangan!" Siti berlari ke arah mereka, air mata berlinang di pipinya. "Aku mencintaimu apa adanya. Kita bisa hadapi ini bersama." Nyi Blorong mendesis marah. Tiba-tiba, ombak besar menerjang pantai.
Joko terhempas, nyaris terseret ke laut. Siti berusaha menggapainya, tapi arus terlalu kuat. Di tengah kekacauan, muncul sosok bercahaya di atas ombak, Ratu Kidul sendiri. Dengan suara menggelegar, ia berkata, "Nyi Blorong, sudah cukup. Kau telah melanggar batas." Cinta sejati dan keberanian pemuda ini telah membuktikan bahwa manusia tak selalu haus akan kekayaan duniawi. Nyi Blorong menjerit, tubuhnya perlahan berubah menjadi buih laut. Ratu Kidul berpaling pada Joko dan Siti yang terpana. "Kalian telah lulus ujian. Ketulusan cinta dan keteguhan hati adalah kekayaan sejati. Kembalilah ke desa, berkah akan menyertai kalian." Dalam sekejap, Ratu Kidul dan Nyi Blorong menghilang. Joko dan Siti berpelukan di tepi pantai, disaksikan oleh penduduk desa yang terbangun karena keributan. Mereka tak menyadari bahwa di belakang mereka, laut mulai tenang dan ikan-ikan berlompatan ke jaring-jaring nelayan yang tiba-tiba muncul di pantai. Keesokan harinya, desa nelayan itu dipenuhi kegemparan. Bukan hanya karena kisah pertarungan gaib yang disaksikan beberapa penduduk, tapi juga karena keajaiban yang terjadi. Laut yang biasanya ganas kini tenang, dan ikan-ikan berlimpah memenuhi jaring para nelayan. Joko dan Siti, diiringi penduduk desa, menemui Pak Karto. Sang dukun tersenyum bijak, "Kalian telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada harta, tapi pada ketulusan hati dan keberanian menghadapi cobaan." Berkat melimpahnya tangkapan ikan, perekonomian desa perlahan membaik. Joko dan keluarganya tidak lagi hidup kekurangan. Ia dan Siti akhirnya bisa menikah, disaksikan seluruh penduduk desa yang bersuka cita. Namun, pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam. Joko memimpin warga untuk membangun sebuah padepokan kecil di tepi pantai. Di sana, ia dan Pak Karto mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan dan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Cerita tentang Nyi Blorong tidak lagi menjadi kisah menakutkan, tapi pelajaran berharga. Para orang tua mengajarkan anak-anak mereka bahwa kekayaan sejati adalah kepuasan hati, kebersamaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi godaan. Meski begitu, pada malam-malam tertentu, saat bulan purnama bersinar terang, penduduk desa masih bisa mendengar bisikan lembut dari arah laut. Bukan lagi godaan Nyi Blorong, melainkan nyanyian Ratu Kidul yang mengingatkan akan pelajaran berharga, bahwa cinta, keberanian, dan integritas adalah harta yang tak ternilai harganya. Kisah Nyi Blorong bukan sekadar legenda dari masa lalu. Ia adalah cermin yang memantulkan dilema abadi manusia, godaan kekayaan melawan integritas jiwa. Di era modern ini, mungkin kita tidak lagi bertemu Nyi Blorong di tepi pantai, tapi tawarannya masih bergema dalam berbagai bentuk. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan, haruskah kita mengejar kekayaan dengan segala cara, atau tetap berpegang pada nilai-nilai yang kita junjung? Akankah kita tergoda oleh Nyi Blorong, masa kini, kesuksesan instan, ketenaran sesaat, atau kekuasaan yang membutakan? Joko dan Siti mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada siapa diri kita. Cinta, keberanian, dan integritas, inilah harta karun yang tak lekang oleh waktu, yang tak bisa direnggut oleh badai kehidupan. Maka, saat Anda menghadapi pilihan sulit dalam hidup, ingatlah kisah dari pantai selatan ini. Tanyakan pada diri Anda, apakah yang benar-benar berharga dalam hidup ini? Dan seperti ombak yang tak henti membelai pantai, biarkan kebijaksanaan leluhur ini terus bergema dalam sanubari kita. Karena pada akhirnya, legenda tidak hanya hidup dalam cerita. Ia hidup dalam pilihan yang kita buat setiap hari. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Ceritakan pada kami di kolom komentar tentang legenda atau mitos dari daerah Anda. Sampai jumpa di petualangan berikutnya dalam Kekayaan Budaya Indonesia.